banyak berseliweran informasi ya yang memang dirilis dari pernyataan sang super agent ya Jorge Mendes. Kita mengatakan bahwasanya CR7 akan bergabung dengan Manchester City. Nah, sontak waktu itu kan, kalau sahabat semua masih ingat ya, wah berseliweran tuh foto CR7 dengan berbaju Manchester biru ya. Nomor 7, jersey nomor 7, tapi warnanya biru. Ya, Manchester City ada logonya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Jumpa lagi dengan saya Wahyu Novian dalam briefing Breakfast in Sepiring. Pagi-pagi omelet menunya sahabat semuanya. Ini melengkapi kehangatan, kebahagiaan karena tadi malam nonton idola kita Manchester United dengan CR7 berhasil menghipnotis Public Theater of Dream. Kawan-kawan sekalian, pada nonton kan? Nah, ini dia yang bikin kita makin semangat pagi hari ini untuk segera bikin briefing dan kemudian share kepada kawan-kawan semuanya. Luar biasa ya. Tadi malam yang nonton kan? Nah, nggak bakal kecewa itu dia. Nah, kawan-kawan, sebelum saya akan lanjutkan sesi briefing yang luar biasa pada pagi hari ini ya, saya ajak nih ya, like dulu dong ya. Yang belum share, yang belum subscribe juga tolong subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar kemudian sahabat sekalian ya semuanya akan dapat update dari briefing selanjutnya. Nah, sahabat sekalian, ini bahasan kita tentu yang masih sangat hangat ya. Dan tadi malam baru menggebrak memberikan bukti bahwasanya ini belum habis ya. Ini siapa lagi? Tadi tentang CR7, Cristiano Ronaldo. Ya, kawan-kawan sekalian, ya. Tadi malam dengan 2 golnya, brace-nya dia bikin MU menang 4-1. Maka kemudian fotonya ya, tangan ke atas begini, yang menandakan wah luar biasa. Dan gaya khasnya ketika habis mencetak gol, selebrasinya itu, dan kemudian dia tidak hanya dengan brace-nya dan menang juga, dia berhasil juga menjadi man of the match. Nah, sahabat sekalian, poinnya begini. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan ketika gonjang-ganjing dulu di Agustus kemarin ya, menjelang penutupan bursa transfer itu kan banyak berseliweran informasi ya yang memang dirilis dari pernyataan sang super agent ya Jorge Mendes. Kita mengatakan bahwasanya CR7 akan bergabung dengan Manchester City. Nah, sontak waktu itu kan, kalau sahabat semua masih ingat ya, wah berseliweran tuh foto CR7 dengan berbaju Manchester biru ya. Nomor 7, jersey nomor 7, tapi warnanya biru. Ya, Manchester City ada logonya seperti ini. Nah, kemudian polemik di media ya, di media sosial jadi trending topik juga saat itu ya. Termasuk Rooney, mantan partnernya juga ditanya dan dia mengatakan ragu kalau CR7 akan berlabuh ke Manchester biru ya. Kemudian juga pernyataan Cristiano Ronaldo tahun 2015 juga muncul ya, berseliweran yang mengatakan bahwasanya susah sekali dia membayangkan akan bergabung dengan Manchester biru ya, Manchester City. Kenapa? Karena ya ada Manchester United gitu kan. Jadi dia tidak ingin mengkhianati cintanya pada Manchester United. Dan polemik ini tentu kemudian berputar terus ya, sampai meskipun akhirnya yang terjadi adalah kita sebut happy ending. Nah, sahabat sekalian, tapi begini yang mau saya angkat bicara tentang sepak bola kekinian ini bicara tentang tidak hanya sport ansih, tapi juga dia sudah menjadi sebuah industri sebagaimana kita bahas di briefing sebelumnya gitu kan. Sehingga kita membayangkan pemain seperti Cristiano Ronaldo begini ya, meskipun dia punya basis fans yang sangat besar ya, dia pun juga tidak kuasa ketika harus berhadapan dengan namanya kekuatan industri fulus dengan sekalian gitu kan. Sehingga kemudian kita membayangkan pemain yang akan sangat setia bersama dengan satu klub misalnya, seperti dulu ada Ryan Giggs misalnya bersama Manchester United, dari masih bocil sampai kemudian dia pensiun hanya di
satu klub Manchester United. Begitu juga misalnya kayak Francesco Totti dengan AS Romanya, ya kemudian Paolo Maldini dengan AC Milan-nya gitu kan. Sulit itu sekali saat ini kita membayangkan karena bicara tadi tuh industri. Jadi money talk ya, uang berbicara ya, agent beraksi, maka kemudian pemain itu bisa begitu cepat berpindah dari satu klub ke klub yang lainnya. Tapi kemudian di sisi yang lain maksud saya, fans ini kan punya cara berpikirnya sendiri gitu kan. Ya kemudian ada ekspresi cinta, kemudian ada boleh jadi kemudian berbalik menjadi ekspresi amarah, benci gitu kan. Maka ketika waktu beredar informasi Ronaldo akan pindah ke ke Manchester City, sontak ya para pendukung Red Devils ekspresinya kan macam-macam ya, sampai ada yang mengancam akan membakar jersey Manchester Cristiano Ronaldo waktu dulu dengan jersey nomor 7-nya itu akan dibakar oleh fansnya MU kalau dia sampai bergabung dengan Manchester City. Nah tentu kan kita bertanya-tanya gitu kan, wah ini gimana ya ceritanya, kok rasa cinta itu ternyata ekspresinya juga bisa menjadi 180 derajat berkebalikan gitu ya, menjadi benci bahkan menjadi amarah. Nah maka kemudian, dan tadi saya sampaikan ya, karena ini sepak bola sudah menjadi industri, yang kayak gini akan sering terjadi gitu kan kawan sekalian gitu ya. Nah maka kemudian saya coba cuplik sedikit ya, ada 2 artikel keren gitu kan yang sangat relevan untuk menjelaskan fenomena seperti ini. Misalnya contoh diangkat oleh seorang Helen Fisher yang dia dalam bukunya The New Psychology of Love tahun 2008 menyebut ya cinta itu kan munculnya dengan 3 tahapan kata dia. Pertama ada namanya dorongan seksual, kemudian ada ketertarikan mungkin secara fisik atau mungkin juga atribut yang dimiliki oleh seorang idola tadi. Kemudian yang ketiga bicara tentang keterikatan atau engagement. Begitu. Jadi 3 tahapan tadi. Maka kemudian kata si Helen Fisher, saat cinta berkurang yang muncul adalah benci, gitu kan? Ya, kemudian produksi oksitosin yang menjadi berkurang. Poinnya di situ kan, ada tahapan tadi dari dorongan seksual, kemudian menjadi ketertarikan entah karena fisik atau atribut yang dimiliki oleh seorang idola yang tadi, ya. Dan kemudian berikutnya menjadi keterikatan. Ada emotional bondingnya juga di situ. Jadi ya nano-nano juga. Kemudian diperkuat juga dengan seorang Christine R. Harris dalam The Evolution of Jealousy. Ya. Dia menuliskan di situ bahwasanya ada emosi negatif yang muncul saat hubungan seorang dan orang lain yang spesial tadi, misal sosok idolanya tadi, itu terancam oleh adanya pesaing. Nah kita tahu kan antara Manchester City sama Manchester United ini kan ya satu kota ya gitu kan, dulu disebut tetangga yang berisik gitu kan di zamannya Sir Alex Ferguson itu. Tapi belakangan ini Manchester biru kan lebih moncer gitu kan, apalagi di eranya Pep Guardiola gitu. 5 tahun terakhir saja dia 3 kali menggondol trofi Premier League gitu kan. Tentu fansnya MU semakin kebakaran jenggot gitu kan, termasuk saya juga nih gitu. Kalau sampai kemarin CR7 gabungnya ke Manchester biru gitu. Jadi ada jealousy di sini, ada kecemburuan gitu. Sehingga kan ekspresinya menjadi marah, menjadi benci, menjadi bahkan tadi kan ancaman segala macam. Dan ini tentu akan sangat sering terjadi sahabat sekalian gitu kan di era sepak bola sebagai sebuah industri. Misalnya juga nih saya cuplik gitu kan bagaimana seorang Donnarumma, yang Gianluigi Donnarumma ya, itu oleh ultrasnya AC Milan itu juga diancam gitu. Nah, awas aja kalau dia balik ke Milan gitu kan. Kenapa? Karena ada tadi tuh, ada ekspresi marah ya karena cintanya itu berpindah dari AC Milan pindah ke PSG, disebut mata duitan, disebut pengkhianat segala macam. Dan ini akan terus muncul saya rasa kondisi-kondisi seperti ini. Nah, kita balik lagi tadi tentang si CR7 tadi. Nah, maka ketika kemudian Ronaldo akhirnya benar-benar mendarat ke Old Trafford gitu kan, maka orang yang muncul adalah CLBK gitu kan. Jadi cinta lama bersemi kembali. Ya, sambutan di Old Trafford gitu kan dengan kata-kata coming home atau homecoming gitu kan. Kemudian juga ditambah lagi dengan foto-foto yang begitu ya mengangkat nostalgia gitu. Sahabat sekalian, ya, foto dia dengan jersey-nya dulu kemudian membawa trofi Liga Champion gitu kan. Dan ini saya rasa akan terus menjadi menarik untuk kita simak nanti di media mainstream ataupun juga di media sosial gitu kan. Bagaimana kemudian tentu juga akan dikaitkan dengan bagaimana
Leo Messi dengan klub barunya ya. Ketika pindahnya kan juga menarik tadi kan, kontrasting juga di situ. Ya, kalau Ronaldo dengan foto-foto yang senyumnya sumringah itu ketika dia kembali dengan jersey merahnya Manchester United, cintanya, ya kan CLBK judulnya begitu. Messi kan meninggalkan Barca gitu kan dengan tears, dengan sedih, ya, tangisan, ya. Sang dewa tak lagi kuasa, saya tulis di sesi sebelumnya begitu. Kemudian ya foto-fotonya juga kontras seperti ini, gitu kan. Senyumnya kayak nggak sumringah, seperti belum bisa move on gitu kan. Dan tentu juga seperti ini nih, akan terus nih di media massa, ya juga media sosial seperti ini. Misalnya Ronaldo bawa MU menang, nah tadi malam juga PSG lawan Clermont itu tanpa Messi malah bisa menang, gitu kan. Jadi akan terus ada perbandingan-pembandingan yang kemudian menjadi bumbu dari sepak bola kekinian. Sahabat sekalian, ya karena kita bicara tadi sepak bola bukan hanya sebagai sebuah sport ansih, tapi sudah lebih dari itu, dia menjadi sebuah industri. Bicara tentang fulus, it's all about money. Nah, maka ketika tadi malam CR7 membuktikan cintanya memang masih untuk publik Old Trafford dan fans at the Fields di seluruh penjuru dunia. Nah, CLBK-nya menjadi nostalgianya menjadi asik gitu kan. Karena kan tentu kan juga akan banyak yang mengatakan ya Ronaldo udah tua gitu kan. Ya ngapain juga dia balik ke Manchester United gitu kan. Ya Mason Greenwood gimana tuh si kabar Anthony Martial nasibnya seperti apa. Tapi ya ini dia kawan-kawan sekalian ya yang akan kita tunggu berikutnya, apakah CR7 ini benar-benar akan membawa happiness ke Old Trafford gitu kan. Tentunya tidak hanya dengan emosional CLBK tadi gitu kan di awal musim, tapi bicaranya adalah dengan gol-gol yang terus makin banyak, dan tentunya ditunggu-tunggu adalah tropinya baik Premier League ataupun juga Champions League. Kawan-kawan sekalian, tentu simak terus ya briefing kita untuk berikutnya ya bersama saya Wahyu Novian, biar kita dapat terus sajian-sajian menarik di sesi berikutnya. Sampai jumpa sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.